Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi shudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi shudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi shudurin nas minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyadurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyadurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyadurun. Afasibatum annama khalaqnakum abtha wa annakum ilaina la tarji'un. Wa ta'ala Allahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi firham anta khairur rahimin. Wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiya wa hina tusirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mawtiha wa kadzalika tukhrajun. A'udzu billahi syaitanir alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi syaitanir alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi syaitanir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anjalna hadzal qur'ana la'ajaba lil ra'aytahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilqal amsalu nadribuha lin nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa huwas samiul alim. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sirrin fa'ab minni ma taqalayya wa afiyata wa syirraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sirrin fa'ab minni ma taqalayya wa afiyata wa syirraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sirrin fa'ab minni ma taqalayya wa afiyata wa syirraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbatu ushiduka wa ushidu amala arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni asbatu ushiduka wa ushidu amala arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni asbatu ushiduka wa ushidu amala arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni asbatu ushiduka wa ushidu amala arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi majida. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi majida. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi majida. Amantu billahi al-azim wa kafartu bil jibti wat taghut wastamsaktu bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Amantu billahi al-azim wa kafartu bil jibti wat taghut wastamsaktu bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Amantu billahi al-azim wa kafartu بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأقول لك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما يشاء يكون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أسلل لساني كله ولا تقلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والفشل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أسبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أسبحنا وبك أسبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أسبحنا وأسبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده.
Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi hadin min khalqik wa minka wahdahu la syarika lah wa lakal hamdu wa lakal syukru ala dzalik. Subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma baina dzalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillah adada ma baina dzalik, alhamdulillah adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama, la ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard, la ilaha illallah adada ma baina dzalik, la ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Allahu akbar adada ma khalaqa fis sama, Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard, Allahu akbar adada ma baina dzalik, Allahu akbar adada ma huwa khaliq. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma khalaqa fis sama, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma khalaqa fil ard, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma baina dzalik, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah la syarika lahu wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adada kulli dzarratin alfa marrah. La ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adada kulli dzarratin alfa marrah. La ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salama daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salama daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salama daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bilabbana fahman nabiyyin hibdan muslim haman malaikatil muqarrabin. Allahumma awwilna bil alim wa zayyinna bil halim wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rzuqna ilman ladunni wal mashrab wa sa'il hani wa hadhi ghani. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب غير الآبدين دهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مجرد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر يا فتاه يا عليم. افتح لنا فتحا قريبا مبينا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. قال المعلم مسلم سليمان شيخ الإسلام الحبيب العلي بالله الداعي إلى الله والدال عليه محمد بن زين حبشي في تأليف رسالة الجامعة وثلاث رسائل شارح شيخ محمد نبوي بن عمر البنساني الشارح لثلاث رسائل ورسالة جامعة سماه والبهجة البصري شرح رسائل إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا بهما بعلومهما في دارنا منه رضي الله تعالى عنكم أجمعين. الضحى والتراويح سنن لها فضل وثواب عظيم. واما الصوم والثالث من اركان الاسلام فهو امساك المعروف على وجه مخصوص الى اخر. والله اعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kembali kita saat ini di rumahnya semata memenuhi seruannya, seruan Nabi Muhammad bersimpuh di hadapannya, melaksanakan apa yang menjadi perintahnya semata taufik hidayah darinya.
salah satu taman daripada taman surganya. Berupaya sedikit untuk kita memahami apa yang pernah diwariskan olehnya melalui kekasihnya Nabi Agung Muhammad yang disampaikan oleh para pewarisnya sebagai kunci untuk kita menggapai hidup sukses dunia dan akhirat. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala di tempat yang agung ini ya sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya sehingga ia jadikan kita di sisinya semata sebagai hambanya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya dan kelak Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Secara syariat, secara agama kita diminta untuk melakukan apapun, terutama agama ibadat, atas dasar kita mengetahui apa yang datang dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan yang disampaikan oleh para ulama mengenai tata cara melaksanakannya. Karena ada teladannya atau tauladannya, karena ada panutannya. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihatku salat. Dan beliau pun mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik kalian. Dalam melaksanakan ibadat haji, umrah, ambil dariku. Begitu juga yang lainnya. Begitu juga yang lainnya. Jika kita menjadi imam, belajar bagaimana imam yang diminta secara syariat terhadap kita, karena imam bukan hanya sekedar bacaan yang bagus. Karena ada tata cara yang diminta secara syariat agama untuk kita menjadi imam. Ada, dan begitu juga menjadi makmum ada adat. Bagaimana tata cara menjadi makmum yang baik, karena kita semua tahu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diminta secara syariat untuk melakukan amal itu yang terbaik. Bagaimana yang terbaik? Ya kita ikuti. Jangan ikut-ikut. Bahasa kita jangan umpat-umpatan. Harus kita paham. Begitu juga kita belajar sebagai seseorang muadzin bagaimana cara azan, posisinya, kondisinya, bagaimana melantunkannya, semuanya. Alhamdulillah komplit. Syariat kita, agama kita komplit, diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad, disampaikan oleh para ulama komplit. Dari awal sampai akhir bagaimana tata cara kita melaksanakannya yang baik, yang sempurna, bukan hanya sekadar melakukan. Sehingga ketika kita melakukan itu, maka semakin banyak yang kita dapatkan dari pahala ganjaran yang Allah berikan. Semakin banyak sunnah atau semakin sempurna kita dalam mengikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad SAW, maka semakin sempurna dan banyak yang kita dapatkan dari Allah pahalanya. Karena setiap sunnah kebaikan, setiap adab kebaikan. Yang nilai satu sunnah adab itu tidak senilai dunia dan seisinya. Tidak senilai dunia seisinya. Maka harus kita belajar. Apalagi alhamdulillah kita di Samarinda tinggal banyak ustadz, banyak kiai, banyak guru, Pak. Alhamdulillah. Mungkin di higa rumah kita ada guru, ada kiai belajar. Secara syariat kita dilarang untuk malu bertanya, malu belajar. Secara syariat kita diwajibkan untuk belajar. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Begitu juga seterusnya. Dan ketika kita melakukan suatu ibadat, kita berupaya untuk melakukannya sebaik mungkin. Bukan hanya sekedar Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau hanya sekedar Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu habis sholat kayak sebelum sholat. Kayak tidak sholat. Kama Allah mengatakan dalam firman-Nya, kama bada'akum ta'udun, sebagaimana kalian mulai, kalian kembali seperti itu juga. Mungkin bahasa kita jalan di tempat, tidak maju pola jalan, kembali situ lagi, jalan kembali ke situlah. Sedangkan umur kita terbatas. Tidak mungkin kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke muka bumi ini untuk berupaya merevisi, memperbaiki diri kita ya. Kalau mau ya saat ini, kalau mau saat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Nah, dengan kita belajar, maka kita tahu satu kebaikan yang mungkin kemarin kita tidak tahu, mungkin dalam sholat, dalam ibadat, dalam apapun bentuknya. Nah, kebaikan itu yang tadi kita tidak tahu, kita tambah. Jelaskan sedikit mengenai masalah sholat. Wadduha wa tarawih sunanun laha fadlun wa thawabun azim, dan sholat duha itu yang diminta oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan ia mewakili permintaan secara syariat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Agung Muhammad dalam sebagian sabdanya, bahwasanya setiap pagi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah atas setiap sendi yang ada dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ini ada kurang lebih 360 sendi, dan kita diminta oleh Allah untuk bersedekah atas setiap sendi yang ada dalam tubuh kita. Sudah mengatakan namanya tasbih, tahmid, tahlil, amr ma'ruf, nahi munkar, dan setiap kebaikan itu namanya sebagai sedekah yang kita lakukan. Dan Rasul mengatakan itu bisa kita lakukan sempurna ketika kita melaksanakan salat duha 2 rakaat. Kalau kita melaksanakan salat duha 2 rakaat, maka seakan-akan kita sudah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala telah bersedekah atas setiap sendi yang ada dalam tubuh kita dengan 2 rakaat salat duha. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada kita, walal faqir ma'ad duha, dan insyaallah Rasulullah menyatakan, menegaskan tidak mungkin seseorang tertimpa penyakit fakir, kekurangan, selagi orang tersebut hamba itu melaksanakan sholat duha dan dengan berbagai macam kelebihan yang dimiliki oleh sholat duha. Mengatakan wa aqalluha raka'atan, paling sedikitnya 2 rakaat, wa aktsarha isna asyrata, dan paling banyaknya isnata asyrah 12 rakaat. Paling dikit salat duha 2 rakaat, paling banyaknya 12 rakaat, wa afdaluha sama, dan paling afdalnya 8 rakaat. 8 rakaat. Paling sedikitnya 2 rakaat, paling banyaknya 12 rakaat, afdalnya 8 rakaat. Sebagaimana Imam Asqalani, beliau mengatakan hadis dari Sayyidah Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Sayyidah Aisyah berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti fa salat duha 8 rakaat. Rasulullah pernah masuk ke dalam rumahku, maka ia salat kala itu duha, atau di waktu duha, namanya salat duha 8 rakaat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan juga dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man shallal duha isnatai asyra rakaat, siapapun yang melaksanakan salat duha 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Dengan melaksanakan salat duha 12 rakaat, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Waktunya awal masuk waktunya ketika terbit matahari naik 1 tombak, masuk waktu duha sampai matahari di tengah-tengah langit. Itu waktu salat duha, dan dinamakan salat awwabin. Tarawih dan salat tarawih yang sudah kita laksanakan kemarin di bulan suci Ramadan. Ini mengatakan ghairi ahli Madinah 20 rakaat, bagi selain penghuni kota Madinah 20 rakaat jumlah rakaatnya, dan bagi penghuni kota Madinah itu hanya
mereka boleh melakukan 36 rakaat salat duha, salat tarawih. Dahulu di masa dahulu, terutama di masa kaum tabi'in, di masa Imam Syafi'i, mungkin sebelumnya sampai di masa beliau itu penduduk kota Makkah melaksanakan salat tarawih 20 rakaat, penduduk kota Madinah mereka melaksanakan tarawih 36 rakaat. 36 rakaat. Dalam mazhab Syafi'i salat tarawih itu wajib untuk kita tasalam dari setiap 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa in zada ala rakaatain, kalau ia lebih dari 2 rakaat baru salam, jahilan karena tidak mengerti, karena jahil. Sarat tilkal laila naflan mutlaqan, maka salat itu menjadi salat sunat mutlak, bukan salat tarawih, salat sunat biasa. Kalau dia tidak mengerti bahwasanya wajib untuk salam ketika melaksanakan salat tarawih itu dalam setiap 2 rakaat. Kalau tidak mengerti, salatnya jadi salat sunat. Tapi kalau tahu memaksakan lebih, maka tidak jadi salat tarawih, tidak jadi salat sunat. Dan niatnya tarawih atau qiyam Ramadan, sudah rakaat sunat tarawih atau sudah rakaat sunat qiyam Ramadan. Dinamakan tarawih karena panjangnya mereka ketika berdiri, mereka beristirahat. Setiap 2 kali salam istirahat. Setiap 2 kali salam istirahat. Karena panjangnya. Dan penduduk kota Mekah ketika 2 kali salam, nanti 4 rakaat mereka tawaf. Baru salat lagi 4 rakaat, tawaf lagi mereka. Penduduk kota Madinah, ya karena dibolehkan 36 rakaat karena untuk mengganti tawafnya penduduk kota Mekah. Karena mereka setiap kali 4 rakaat mereka tawaf. Penduduk kota Madinah tidak ada tawaf, maka mereka menggantikan tawafnya penduduk kota Mekah dengan 4 rakaat. Jadinya 36 rakaat. Itu sunnah-sunnah yang memiliki fadlun wa thawabun azim, kelebihan dan pahala yang amat sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap yang melakukannya. Secara syariat, secara namanya madhab, dalam madhab Syafi'i salat tarawih yang muktamad pendapatnya 2 rakaat paling sedikitnya, 20 rakaat paling banyaknya. Paling sedikitnya 2 rakaat, paling banyaknya 20 rakaat. Ada yang mengatakan paling sedikitnya 2 rakaat, paling banyaknya 40 rakaat. Ada yang mengatakan dari ulama dan juga termasuk pendapat yang banyak dari kalangan para ulama itu paling sedikitnya 20 rakaat, paling banyaknya 20 rakaat. Kurang dari 20 rakaat atau lebih bukan tarawih. Dan alhamdulillah bulan suci Ramadan kemarin kita melaksanakan salat tarawih, mungkin salat-salat yang lainnya. Semangat, jangan sampai salat malam tidak kita lakukan. Ya paling minim salat malam itu jadi salat malam mulai isya ya. Mulai salat isya, setelah isya itu namanya salat malam. Sampai subuh namanya salat. Kalau tidur kemudian bangun namanya tahajud. Salat malam juga tapi namanya tahajud. Tapi kalau tidak tidur namanya qiyamul lail. Salat nanti bangun di malam namanya salat qiyamul lail. Ya paling minim ba'dal isya 2 rakaat, kemudian salat witir 3 rakaat. Paling minim. Ya kalau kita lebih banyak ya lebih baik. Allah akan tambah pahala semakin banyak kita melaksanakan sholat. Karena kita berpendapat bahwasanya dari rukun Islam yang ada setelah 2 kalimat syahadat itu yang paling afdal adalah sholat. Walaupun ada yang mengatakan dan lain sebagainya. Yang paling afdal adalah sholat. Lebih afdal dari puasa, lebih afdal dari zakat, lebih afdal dari haji umrah. Yang wajibnya. Begitu juga yang sunnahnya. Artinya salat sunnah lebih baik daripada zakat sunnah. Begitu juga puasa sunnah, begitu juga haji umrah sunnah. Yang sunnah. Salat. Alhamdulillah. Kalau salat insyaallah kita bisa aja bang, tapi kalau puasa, kalau zakat sunat atau haji sunat, umrah sunat mungkin tidak semua kita bisa. Jangan sampai kita tidak memiliki wiritan dari salat sunat, terutama yang harus kita jaga
salat sunat witir yang sudah disebutkan, salat sunat qabliyah ba'diyah, salat sunat duha. Itu harus kita perhatikan setiap hari. Salat 5 waktu ada qabliyah ada ba'diyah, kecuali subuh dan asar ada qabliyah tidak ada ba'diyah. Salat sunat yang ada itu ada qabliyah, salat sunat qabliyah ba'diyah itu semua salat 5 waktu itu ada qabliyahnya ada ba'diyahnya, kecuali subuh dan asar. Ada qabliyah tidak ada ba'di, qabliyah ada tapi ba'diyah tidak ada. Selainnya ada qabliyah dan ada ba'diyah. Wa amman shoma wa thalis min arkanil Islam, adapun puasa, ibadat puasa itu yang merupakan rukun ketiga dari rukun Islam, itu puasa di bulan suci Ramadan. Bahwa imsakun ma'ruf ala wajhin maksus, maka ia puasa yang dimaksud secara syariat itu adalah imsakun ma'ruf, menahan diri dari hal yang ma'ruf, yang diketahui, yaitu dari syahwat farj wal batan. Jadi syahwat yang berkaitan dengan kemaluan dan perut, makan, minum, begitu juga berhubungan suami istri, namanya kisahnya tentang hal itu. Ala wajhin maksus, tapi melalui jalan yang ditentukan. Itu ada syaratnya, ada rukunnya dalam melaksanakan ibadat puasa. Itu diawali dari fajar, waktunya masuknya waktu subuh sampai masuknya waktu maghrib. Kita menahan syahwat yang berkaitan dengan perut kita, syahwat yang berkaitan dengan kemaluan kita. Secara syariat yang diminta kepada seluruh umum kaum muslimin muslimat dimanapun mereka, dan puasa wajibnya di bulan suci Ramadan, kecuali kalau seseorang bernazar untuk melaksanakan puasa sunat, atau mungkin juga dia mengqadha puasa Ramadan, atau mungkin puasa yang diminta oleh pemimpin ketika terjadi kekeringan, maka pemimpin minta untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan, maka sebelumnya mereka melakukan puasa. Puasanya wajib diminta oleh imam pemimpin. Dari segi syariat tapi dari segi bahasa, puasa itu menahan diri dari sesuatu. Ketika seseorang menahan diri dari sesuatu namanya puasa, walaupun tidak menahan diri dari makan, minum dan lainnya. Artinya kalau seseorang tidak mau ngomong namanya puasa secara syariat, secara bahasa. Seorang tidak mau naik kendaraan, mau jalan aja, itu dari segi namanya bahasa, namanya puasa. Yang sudah kita jalani kemarin di bulan suci Ramadan, dan juga kita diminta untuk menambah, walaupun kewajiban hanya di bulan suci Ramadan, kita diminta oleh Nabi Abu Muhammad SAW untuk menambahkan puasa setelah Ramadan dengan melaksanakan puasa sunnah. Dan Rasulullah SAW menjadi panutan bagi kita, dan beliau mengarahkan kita untuk melaksanakan puasa sunnah, puasa namanya Ayyamul Bid, Ayyamul Syuhur, puasa Senin, puasa Kamis, Jumat, Sabtu dan lain sebagainya. Begitu juga puasa yang paling afdal adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Jadi kena semua hari-harinya nantinya. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, itu puasanya Nabi Daud, kecuali hari-hari yang dilarang, yaitu hari Lebaran, Idul Fitri, hari pertamanya, begitu juga Idul Adha, hari pertama dan ketiga setelahnya, itu dilarang untuk puasa. Dengan berbagai macam karunia yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melakukan ibadat puasa. Dengan kemuliaan yang ada. Dan pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat puasa tanpa batas. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'fin, atau diawali dengan kullu amal ibni adam yudha'af lahu al-hasanatu bi asyri amsalha
ila 700 dhifin ila adhafin katsira illa sham atau illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap amalan manusia anak Adam, setiap satu kebaikan yang ia lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya menjadi 10 lipat, 10 kali lipat. Satu menjadi 10 kali lipat paling minim. Allah berikan balasannya sampai 700 kali lipatnya. Sampai satu amalan 700 kali lipatnya. Bahkan ila adhafin katsirah, sampai berlipat-lipat yang banyak. Berlipat-lipat yang banyak. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya ia dilakukan karenaku, wa ana ajzi bi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan terhadapnya. Artinya tidak ditentukan berapa kali lipatnya, tidak ditentukan berapa jumlah kali lipatnya, tapi Rasulullah mengatakan dilakukan ia karenaku, walaupun dalam hadis lain ada tambahan, maka aku sendiri akan memberikan balasan bagi mereka yang melakukan ibadah puasa. Kalau puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan kami sha'im laisa lahu min siyami al-ju' wal 'atash. Berapa banyak dari seseorang yang melakukan puasa, ia tidak mendapatkan baginya dari kebaikan puasa pahala yang dijanjikan kecuali hanya lapar dan haus. Artinya puasanya tidak diterima sehingga yang didapatkannya hanya lapar dan haus. Begitu juga Rasulullah mengatakan min qaim laysa lahu min qiyami as-sahar wa ta'ab. Berapa banyak dari orang yang bangun malam hari melakukan ibadat, bangunnya melakukan ibadat, salat dan lainnya. Tapi ia tidak dapatkan dari ibadatnya itu kecuali sahar wa ta'ab, begadang dan capek. Makanya harus sesuai dengan yang diarahkan oleh Nabi Abu Muhammad. Rasulullah mengatakan as-shamu junnah, puasa itu tameng. Seperti tameng, perisai bagi kita untuk menghindar dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yakhrikha bikadzibin wa ghibah. Dalam kalimat Rasulullah mengatakan selagi ia tidak hancurkan itu tameng perisai tadi dengan berdusta dan mengumpat. Artinya dusta mengumpat bisa menghancurkan pahala puasa. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan membatalkan puasa. Membatalkan puasa, bukan hanya membatalkan pahala puasa, membatalkan puasanya juga dengan namanya mengumpat. Begitu juga berdusta, begitu juga ada amalan-amalan lain yang disebutkan oleh Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diminta secara syariat untuk kita puasa, ya menghindar diri kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemicu segala perbuatan maksiat itu dari hawa nafsu. Pemicunya dari hawa nafsu lebih besar daripada godaan syaitan. Sampai seorang ulama mengatakan dalam bait syairnya, tawaggan nafsa la ta'man ghawailaha fa inna syaitan ab'athu min sab'ina syaitanan. Agama God, hati-hati terhadap nafsumu. Jangan kau merasa aman dari tipu muslihatnya, dari godaan rayuannya. Sesungguhnya ia lebih jelek, akhbas, lebih jelek, lebih berbahaya dari 70 syaitan. Andaikan ada 70 syaitan, satu nafsu lebih jelek, lebih berbahaya nafsu daripada 70 syaitan itu. Nafsu. Yang diminta kita secara syariat untuk kita qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Untuk kita zakat, kita bersihkan, kita latih, kita perbaiki, kita ayomi, kita didik sedikit demi sedikit. Sekali lagi yang tadinya awalnya nafsul ammarah yang selalu mengajak dia untuk berbuat maksiat, bersenang-senang dengan apa yang Allah siapkan kepada kita di muka bumi ini,
dan menjadikan semua yang ada untuk dia lalai kepada Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita arahkan dengan sholat, dengan puasa, dengan ibadah, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari oleh ilmu, sehingga nafsu tadi terdidik. Seperti tadi kuda itu asalnya liar. Kuda itu semuanya asalnya liar. Tapi ketika dijinakkan lama-lama jinak. Kalau sudah jinak maka ia menjadi termasuk kendaraan yang luar biasa untuk ditunggangi, dikendarai. Sampai Allah bersumpah dalam surat Adiyat mengenai masalah namanya kuda wal adiyat subhan fal muriyat subhan fal mughirat subhan faratan nabilakan fawasat nabi jamaah. Itu semua sumpah mengatasnamaku kuda. Setelah apa? Setelah dijinakkan. Begitu juga kalau kita mampu menjinakkan nafsu kita, maka nafsu yang tadinya amarah menjadi lawamah, pencela. Ketika kita berbuat salah, berbuat tidak baik, berbuat maksiat, merupakan perintah Allah, dicela kita oleh nafsu kita. Diri kita, nafsu kita yang ada dalam tubuh kita ini mencela kita, mengingatkan kita. Mungkin bahasa kita pemamai terhadap kita. Kamu kayak apa? Kamu ini kayak ini, harusnya kayak ini, bukan kada boleh kayak itu dan lain sebagainya. Kalau sudah setelah itu kita didik lagi, latih lagi, perbaiki lagi nafsu itu, maka akan menjadi nafsu mulhamah. Dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dari malaikat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau sudah itu kita tingkatkan lagi itu nafsu dengan meningkatkan kualitas ibadat kita, mungkin memperbanyak jumlah ibadat kita, selalu mengingat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhirat, begitu juga qada dan qadar. Sesungguhnya meyakini bahwasanya semua yang terjadi adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nafsu itu lama-lama menjadi mutmainnah. Lama nafsu itu menjadi kalau sudah menjadi mutmainnah, maka dia akan menjadi nafsu radiyah, ridha terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyangka ridha. Karena ia paham, mengerti bahwasanya Allah tidak tetapkan kecuali yang terbaik. Kalau sudah ia ridha nafsu itu terhadap Tuhannya Allah, maka Allah pun akan menjadikan ia nafsun mardiyah, nafsu yang diridhai oleh Tuhannya Allah. Maka kala itu nafsunya akan menjadi nafsul kamilah, nafsu yang sempurna. Kalau sudah sempurna berarti dia hamba sempurna. Tapi kalau belum, walaupun banyak ibadahnya, walaupun gosong dahinya, belum jadi hamba sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala walaupun casing itu bagus, harus kita namanya jadikan casing kita tuh baik, dihiasi dengan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan. Tapi jangan kita lupakan yang diinginkan, yang dilihat oleh Allah tuh bagaimana dalamnya. Jangan mobil itu dimodif, wah bagus, tapi mesinnya tahun 40. Harusnya mesinnya itu modif juga, ganti mesin yang terbagus, sehingga memang betul-betul tidak menipu. Kadang-kadang kita tertipu. Kadang-kadang kenapa ya, mengenai hati seseorang kita tidak tahu, Bang. Mengenai niat seseorang kita tidak tahu. Apa yang ada dalam hati seseorang kita tidak tahu. Yang tahu hanya orang itu. Itu perlu, karena itu Rasulullah mengatakan sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal mudghah, segumpal darah atau daging kecil, tidak besar. Kalau ia baik maka seluruh anggota tubuh akan baik, kalau ia rusak maka seluruh anggota tubuh akan rusak. Hati, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau hatinya bagus maka semua anggota tubuh bagus, matanya bagus, telinganya bagus, lisannya bagus, semuanya bagus. Kalau sudah itu rusak maka semuanya akan
semuanya akan rusak. Telinga rusak, lisan rusak, mata rusak, pikiran yang ada dalam benak pikiran rusak, semuanya jadi rusak. Nah, di antara tujuan puasa yang namanya teragung adalah menahan nafsu. Karena ia sebagai motorik, sebagai mesin yang ada dalam tubuh kita. Mesin dalam tubuh kita yang memberikan gerak, semangat, aktif dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perbaiki nafsu kita sehingga ia menjadi nafsu kamilah, dan Allah perbaiki hati kita sehingga ia menjadi hati yang dicintai oleh Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kalau yang ditanyakan fadhal. Alhamdulillah kita sudah banyak belajar, sudah banyak tahu. Tinggal kita berupaya mengamalkan ilmu yang kita tahu. Sebetulnya yang paling berat itu dan paling tidak disukai oleh iblis itu belajar. Antum hadir majelis ta'lim seperti ini, belajar apalagi syariat, fikih. Paling tidak suka iblis. Dan iblis paling suka kalau kita sudah bahas-bahas masalah atas-atas, ma'rifat, hakikat dan lain sebagainya. Itu paling suka iblis. Kalau belajar ini, dipadahilah itu kulit aja macam-macam sudah. Dipadahi macam-macam. Tapi kalau sedang ngelambung-lambung ma'rifat, cerita-cerita langit itu, masya Allah senang betul nafsu nih, senang betul. Kenapa? Karena mudah untuk sedikit habis. Kalau belajar syariah tahu bang, sholat itu hukumnya wajib karena boleh ditinggal apapun alasannya selagi masih akal berfungsi. Tahu dia, maka dia insya Allah akan sholat dalam kondisi apapun. Karena tahu hukumnya tidak boleh haram, dosa besar. Tapi kalau orang tidak belajar syariat, apalagi belajar, masya Allah, Allah maha kasih, Allah maha sayang. Setiap hari Allah mengatakan Ar-Rahmanir, kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, insya Allah Allah kasih sayang. Tidak apa-apa lah, mungkin saat ini ya macam-macam, dan tidak ada yang selamat dari godaan syaitan. Makanya kita diwajibkan untuk menuntut ilmu yaitu syariat. Kalau mau belajar ma'rifat hakikat, belajar dulu fikih. Biar Anda tahu. Jangan sampai kisah ma'rifat hakikat tidak sholat. Jangan sampai kisah ma'rifat hakikat tidak puasa. La ilaha illallah. Kisah ma'rifat hakikat dan salat, kisah ma'rifat hakikat dan puasa, kisah ma'rifat hakikat mencela ilmu syariat fikih. Kayak apa? Murtad itu hukumnya. Keluar dari agama Allah kalau mencela hukum ini fikih, ini ilmu syariat. Ilmu yang dibawa oleh setiap Nabi Rasul kepada umat yang Allah titip. Kepada mereka yang wajib untuk mereka sampaikan kepada umat. Kalau yang ngomong tinggi-tinggi ma'rifat hakikat mencela syariat, siapa yang lainnya? Harusnya mereka yang mengagungkannya. Kenapa? Ini syariat, hukum Allah, ketetapan Allah yang Allah titip kepada seorang Nabi Rasul untuk disampaikan kepada umat, dan tidak ada satupun kecuali para Nabi Rasul menyampaikan itu syariat kepada umat. Karena kenapa? Karena ini kewajiban tatanan mereka dalam kehidupan mereka. Ada babul ibadat, ada bab muamalah dan lainnya. Agar mereka menjalankan aktivitas mereka dengan benar, jual beli dengan benar, nikah dengan benar, dan semuanya dengan benar.
Makanya kita diminta oleh ulama pertama belajar dulu syariat, baru mau naik situ silahkan, tapi cari yang benar, cari ustadz yang benar. Allah kalau yang bertanyakan Allah. Ya, kalau puasanya wajib berarti qadanya wajib. Kalau puasanya sunnah, kalau mau diqadha sunnah. Kalau puasanya sunnah, kalau mau diqadha sunnah. Begitu juga salat wajib. Kalau ditinggal ya wajib untuk diqadha. Kalau salat sunat, kalau tinggal ya sunnah untuk diqadha. Sunnah untuk diqadha. Sunnah untuk diqadha. Begitu juga haji umrah. Kalau dia tidak menyempurnakan manasiknya ya wajib untuk dia mengqadhanya haji. Walaupun haji itu wajib dia untuk mengqadhanya. Kalau dia ada ketinggalan salah satu rukun di antara rukun yang ada. Jadi apapun hal-hal yang sunnah yang kita biasa lakukan, ketika kita tinggalkan itu sunnah untuk diqadha. Sunnah untuk diqadha. Diminta untuk kita mengqadhanya. Ya, walaupun dari mazhab Syafi'i agak ringan, ketika orang melakukan salat sunnah, ketika seorang melakukan puasa sunnah, boleh ia batalkan. Boleh ia batalkan. Di tengah-tengah melakukannya boleh. Walaupun dalam mazhab lain tidak boleh. Walaupun dia sunnah, tapi kalau anda sudah memulainya berarti anda harus menyempurnakannya. Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Kalau kita melaksanakan salat sunnah, kemudian ada A, ada B, kita membatalkan boleh. Begitu juga puasa. Kalau puasa Syawal boleh dimulai di hari kedua ya. Hari ini Lebaran 1 Syawal, besok hari kedua tuh boleh sudah untuk berpuasa. Makanya kalau di Jawa itu terkenal dengan Lebaran Ketupat. Lebaran Ketupat itu terkenal karena orang-orang itu dari hari pertama namanya Lebaran, besok mereka puasa sampai 6 hari, besoknya baru hari Lebaran. Makanya ada istilah Lebaran Ketupat. Itu Lebaran Ketupat. Besok hari ke-8 itu baru mereka Lebaran betul-betul ramai-ramai. Karena mereka telah menyelesaikan puasa 6. Tapi ya, enggak syaratnya harus setelah Lebaran, enggak. Pokoknya di bulan Syawal 6 hari. Enggak syaratnya harus berturut-turut, pokoknya 6 hari walaupun tidak berturut-turut, pokoknya 6 hari bulan Syawal. Walaupun sebaiknya berturut-turut. Sebaiknya setelah Lebaran besoknya itu langsung walaupun masalahnya khilaf antara ulama, tapi menurut pendapat ulama kita begitu. Sebaiknya setelah hari Lebaran pertama, kedua puasa sampai 6 hari berturut-turut kalau bisa. Walaupun boleh tidak berturut-turut. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Walaupun sendiri ada khilaf antara ulama mengenai masalah itu.
Ada yang mengatakan bulan selepas Syawal itu udah harus di bulan Syawal, walaupun setelah Syawal, yang penting habis Lebaran. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita dalam mengikuti sempurna jajaran Nabi Agung Muhammad. Allah perbaikilah batin kita. Allah jadikan nafsu kita nafsu mutmainnah radiyah mardiyah kamilah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita selalu hidup insyaallah dengan hayatan thayyibah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan hati-hati hamba-hamba yang dicintai, sehingga kita tergolong di sisinya sebagai hamba yang dicintainya. Apapun hajat kita dari kebaikan dunia akhirat, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah bagi setiap kita, diiringi afiat dan berkah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahil Fatihah. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقديرنا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عند أعلى الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم كما علمتنا فانفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يقرب إليك اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا كره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.